never slow up, no I don't take shit, I got no. Sejauh ini, Persis Solo, Bayangkara FC, Persita Tangerang dan PSIS Semarang, klub-klub yang pemainnya lebih dari satu orang dipanggil ke Timnas Indonesia U23 tapi tidak menahan sang pemain untuk gabung skuad Garuda Muda. Persis Solo bahkan bisa dibilang, penyelamat kiprah Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Sebab, mereka rela melepas sang pemain yang sedang on fire di Liga 1 2023 hingga 2024, Ramadan Sananta, untuk gabung Timnas Indonesia U23. Tidak hanya Ramadan Sananta, Persis Solo juga tidak keberatan melepas Irfan Jauhari. Sekadar diketahui, Irfan Jauhari merupakan super sub yang kerap memberi keuntungan bagi Timnas Indonesia U23 lewat gol-gol yang dicetak. Tidak sampai di situ kontribusi yang diberikan Persis Solo untuk Timnas Indonesia U23. Jika Rizky Ridho dan Zaki Ashraf akhirnya resmi batal gabung Timnas Indonesia U23, skuad Laskar Sambernyawa siap memberikan tambahan pemain ke skuad Garuda Muda, yakni Muhammad Kanu. Jadi begini, memang ketika nanti ini betul-betul Zaki dan Ridho enggak datang, saya sudah koordinasi dengan Coach Shin. Opsinya adalah satu Kanu, Persis Solo, mungkin opsi kedua Haikal, PSIS Semarang, kami akan komunikasikan lagi dengan klubnya, kata Sumarji kepada awak media, Kamis 10 Agustus 2023. Tetapi kemarin saya sudah ditelepon sama manajemen sama Persis Solo, kalau memang Kanu dibutuhkan hari ini juga akan dikirim. Tidak usah ragu-ragu dan Persis mendukung sepenuhnya program Timnas, tutup petinggi Bayangkara FC ini. Akhirnya Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia U23 hingga siap beri pemain tambahan, Persis Solo jadi penyelamat kiprah skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Sekadar diketahui, sejumlah klub Liga 1 2023 hingga 2024 berteriak saat banyak pemain mereka dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Ambil contoh Persija Jakarta. Dari 5 pemain yang awalnya dipanggil, Persija Jakarta hanya melepas satu pemain, Muhammad Ferrari. Pemain yang bersangkutan sejatinya sejak beberapa minggu terakhir tidak berada di skuad Macan Kemayoran, mengingat sedang ikut pendidikan kepolisian. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, sampai mencak-mencak karena Persija Jakarta tidak melepas Rizky Ridho. Padahal, Persija Jakarta membutuhkan tenaga Rizky Ridho yang berstatus Kapten Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Selain Persija Jakarta, ada PSM Makassar yang tidak melepas Zaki Ashraf ke Timnas Indonesia U23. Begitu juga dengan Borneo FC yang menarik kembali Fajar Fatur dan Persib Bandung yang menahan kepergian Beckham Putra. Shin Tae-yong terus terang soal target Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, meminta para fans untuk tidak banyak berharap karena ini adalah ajang persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 telah memulai persiapan menjelang Piala AFF U23 2023. Ajang ini akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023 mendatang. Dengan waktu yang mepet, Shin mengakui tidak mempunyai target tinggi dalam turnamen itu. Terlebih lagi, ada pemain yang masih absen dalam latihan perdana Timnas Indonesia U23. Sang juru taktik asal Korea Selatan menekankan bahwa ajang ini lebih difokuskan sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan digelar awal September mendatang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong meminta para fans untuk tidak banyak berharap. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak fokus untuk Piala AFF U23, kata Shin kepada awak media, Kamis, 10 Agustus 2023. Paling melalui Piala AFF ini mau mencari pemain-pemain baru aja dan akan fokusnya ke kualifikasi Piala Asia U23 September nanti, jadi jangan terlalu mungkin berharap untuk Piala AFF kali ini, sambungnya. Shin Tae-yong menerangkan bahwa dirinya bakal berusaha keras demi membawa Timnas Indonesia U23 melenggang ke putaran final Piala Asia U23 2024.
Timnas Indonesia U23 sendiri akan berhadapan dengan Turkmenistan dan Taiwan di babak kualifikasi. Proyeksi Timnas Indonesia U23 Piala AFF U23 2023 menggelar latihan perdana di lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. 6 pemain masih absen. Ke-6 pemain tersebut yaitu Rizky Ridho, Beckham Putra, Zaki Ashraf, Alfeandra Dewangga, Muhammad Adi Satrio, dan Kadek Arel. Yang belum hadir dikarenakan ada beberapa pertandingan yang harus diikuti di Liga 1 BRI 2023-2024, ujar Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Rizky Ridho adalah penggawa Persija Jakarta. Sementara Beckham Putra merupakan pemain Persib Bandung dan Zaki Ashraf yang berasal dari PSM Makassar. Lalu Alfeandra Dewangga dan Muhammad Adi Satrio berstatus pemain PSIS Semarang. Sedangkan Kadek Arel adalah personel Bali United. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa dukungan menyepakati dua kondisi dengan klub dalam pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23. Termasuk memundurkan jadwal latihan perdana. Sebenarnya latihan perdana Timnas Indonesia U23 akan dimulai pada Selasa, 8 Agustus 2023. Namun, karena adanya permintaan dari beberapa klub imbas padatnya kompetisi, diundur pada hari ini, tutur Sumarji. Permintaan yang kedua, pemanggilan pemain tidak boleh lebih dari 2 pemain per klub. Pada kenyataannya, yang hadir pada hari ini ada 17 pemain, tegas Sumarji. Nah, ini sudah ada kepastian mereka akan datang. Artinya, kami juga bisa memaklumi kehadiran mereka meski tertunda karena masih mengikuti jadwal pertandingan di klub masing-masing, imbuh Sumarji. Media Vietnam, Soha, VN, ini merupakan momentum Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023. Soha mengkritisi Timnas Indonesia U23 yang tak kunjung menggelar pemusatan latihan, padahal Piala AFF U23 2023 segera bergulir pada Kamis, 17 Agustus 2023. Di saat bersamaan, tim-tim teras lain seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand sudah menggelar latihan sejak beberapa hari terakhir. Bahkan khusus Vietnam dan Thailand, mereka dijadwalkan bersua Bahrain U23 dalam beberapa hari ke depan. Langkah Indonesia terbilang aneh, Vietnam U23 berpeluang mempertahankan gelar juara Asia Tenggara, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat, merujuk kepada kesuksesan Vietnam juara Piala AFF U23 2022. Secara teori, Thailand dan Indonesia merupakan rival terberat Vietnam. Minimnya persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U23 membuka peluang Vietnam mempertahankan gelar juara, lanjut Soha. Sesuai rencana, Timnas Indonesia U23 baru menggelar TC di Jakarta pada hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023. Hal itu berarti, TC dilakukan 1 minggu sebelum ajang tahunan tersebut digelar. Untuk mengarungi Piala AFF U23 2023, Shin Tae-yong tak bisa memanggil 6 pemain andalannya. Sebut saja Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Elkan Bagot dari Ipswich Town, Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Shin Tae-yong tak bisa memanggil nama-nama di atas karena terhalang restu sang klub. Meski begitu, Shin Tae-yong bisa menyertakan nama top lain seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, hingga 2 top skor SEA Games 2023, Fajar Fatur dan Ramadan Sananta. Di saat bersamaan, negara-negara top macam Malaysia, Thailand dan Vietnam juga tak diperkuat pemain-pemain andalan mereka. Hal itu karena kompetisi negara mereka sedang berputar. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga dibuka melawan Timnas Malaysia U23 pada Jumat, 18 Agustus 2023. Jika menang atas Malaysia, kepercayaan diri Ramadan Sananta dan kawan-kawan bakal meningkat dan membuka peluang juara Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia sekaligus asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa 3 pemain yang mendapat panggilan dan saat ini ikut dalam pendidikan kepolisian sudah mendapatkan izin untuk membela skuad Garuda Muda.
Seperti diketahui, PSSI telah mengumumkan sebanyak 23 pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ini, ada 3 pemain yang saat ini telah mengikuti pendidikan kepolisian.